Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Muhammad Sirajuddin Fikri, SHSM Hum, Bapak dosen mata kuliah Teologi Politik Islam yang sekarang sedang mengambil gelar doktor, dan semoga gelar doktor Bapak cepat terlaksanakan dan dipermudah setiap urusannya, amin. Langsung saja saya ke bab 1, pendahuluan latar belakang. Ketika berbicara mengenai pembaharuan Islam terusus dalam pemikiran, nama Muhammad Iqbal, selanjutnya disebut Iqbal, tentu menjadi tidak asing lagi dalam ranah sejarah perkembangan Islam abad 20. Berbeda dengan pemikiran yang lain seperti Said Amir Khan, Muhammad Abduh, Rasid Ruda, Iqbal merupakan pemikir yang merangkap penyair sekaligus filosof. Sumbangan besarnya dalam membangun kembali pemikiran keagamaan yang bertuang dalam karyanya. Seperti pemikir-pemikir lain yang juga berpendapat bahwa kemudian umat Islam telah hancurnya Baghdad disebabkan oleh kebekuan dalam pemikiran dan pengaruh konsep zuhud dalam tasawuf. Zuhud yang lebih memusatkan perhatian kepada Tuhan, yang membawa kepada keadaan umat yang kurang mementingkan soal kemasyarakatan. Islam menurutnya memiliki konsep dinamis, bukan statis. Islam mengakui adanya perubahan dalam hidup sosial manusia. Dalam syairnya, ia mendorong umat Islam supaya bergerak dalam dan jangan tinggi diam. Intisari hidup adalah gerak, sedang hukum hidup ialah menciptakan dunia baru. Begitu tinggi ia menghargai gerak sehingga ia menyebut bahwa kafir yang aktif lebih baik dari muslim yang suka tidur. Paham dinamisme Islam yang ditonjolkan inilah yang membuat Iqbal mempunyai kedudukan yang penting dalam pembaharuan di India, khususnya pembaharuan pemikiran umat Islam. Ia dengan semangat menyuruhkan umat Islam India berjuang agar hidup dalam bebas dari tekanan pihak luar, dan semangat itu berhasil membuatnya menjadi pelopor berdirinya negara Pakistan, pecahan India yang memiliki penduduk dengan agama mayoritas Muslim. Langsung ke biografi singkat. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, salah satu kota bersejarah di Punjab tahun 1876. Sialkot terletak di perbatasan Punjab Barat dan Kashmir. Dari keluarga yang tidak begitu kaya, nenek moyangnya berasal dari lembah Kashmir yang meninggal dunia di Lahore 21 April 1938. Ayahnya yang pegawai negeri kemudian menjadi pedagang, merupakan seorang muslim yang soleh dengan kecenderungan kepada tasawuf. Iqbal menerima pendidikan awalnya disebut madrasah maktab, yang kemudian di Scottish Mission School. Dalam waktunya kecilnya, ia mendapat pengaruh dari Syed Mir Hasan yang mengerti bakat yang besar dari Iqbal dan selalu memberinya semangat dalam setiap kemungkinan. Leluhur Iqbal berasal dari keturunan Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam. Selanjutnya Iqbal masuk Gap Movement College di Lahore, di mana ia bertemu dengan Thomas Almond yang sangat memengaruhi pribadinya. Keduanya berpengaruh Syed Mir Hasan dan Thomas Almond yang telah membentuk pemikiran Iqbal. Iqbal lulus pada tahun 1897 dan memperoleh beasiswa dan medali emas bahasa Inggris dan Arabnya. Ia akhirnya memperoleh gelar MA dalam bidang filsafat pada tahun 1899. B. Pemikiran Muhammad Iqbal. Menurut Syekh Zadrullah Hasan dalam pengantar metafisika, Iqbal memiliki beberapa pemikiran yang fundamental, yaitu intuisi dari diri dunia dan tahun baginya. Iqbal sangat berpengaruh di India. Pemikiran Muslim India dewasa tidak akan dicapai tanpa mengkaji ide-ide secara mendalam. 1. Pemikiran politik. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, sepulangnya dari Eropa, Iqbal terjun ke dunia politik, bahkan menjadi tulang punggung Partai Liga Muslim India. Ia terpilih menjadi anggota legislatif
Punjab dan pada tahun 1930 ia terpilih sebagai Presiden Liga Muslim. 2. Pemikiran tentang sumber hukum Islam. 1. Al-Quran. Sebagai Islam yang dididik dalam keluarga yang kuat, memegang prinsip Iqbal percaya kalau Al-Quran itu memang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW perantara malaikat Jibril dengan sebenar-benarnya percaya. 2. B. Al-Hadis. Sejak dulu, hadis memang selalu menjadi bahan yang menarik untuk dikaji. Kalangan orientalis yang pertama kali melakukan studi tentang hadis adalah Ignaz Goldziher. Iqbal menyimpulkan bahwa tidak percaya pada seluruh hadis koleksi para ahli hadis. Iqbal setuju dengan pendapat Syekh Waliullah tentang hadis, yaitu cara Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islamiyah adalah memperhatikan kebiasaan, cara-cara pengkajian yang dihadapinya ketika itu. B. Bab 3. Penutup. Langsung kesimpulan. Iqbal hidup selama periode antara dua zaman, masyarakat feodal lama dan kapitalis modern, berkat tempat kelahirannya, pendidikan, dan perjalanannya ke Eropa. Ia dapat menilai kelebihan dan kekurangan sistem tersebut. Ia mengagumi prestasi Barat, dinamisnya tradisi intelektual dan kemajuan teknologi, tetapi ia pun mengancam imperialisme Eropa. Karena itu ia menganjurkan kembali ke Islam dalam rangka membangun sesuatu alternatif untuk masyarakat Muslim modern. Iqbal menghubungkan melemahnya Islam dengan komunitas Muslim yang menyimpang. Iqbal merupakan pelopor dan reformanisme Islam masa kini. Penekanannya pada kesatuan dan totalitas pandangan dunia Islam dan seharusnya untuk pembangunan kembali pemikiran dan praktik Islam yang akan merupakan jembatan antara tradisi dan modernisasi ini tetap menjadi kebutuhan yang terasa, tetapi sukar dipahami dan merupakan tantangan utama bagi reformasi kini, yaitu munculnya modernitas Islam. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.